Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bersama pelajaran ilmu pengetahuan sosial, perkenalkan Ibu Nur Rahmahum Satun dari SMP Negeri 24 Banjarmasin. Di sini perkenankan Ibu untuk menjelaskan mengenai contoh nyata mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu faktor pendorong mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial ada 7. 1. Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Contoh, ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar kerja. 2. Faktor individu merupakan kualitas seseorang baik dari segi sikap, pengetahuan hingga keahlian. 3. Faktor sosial. Setiap manusia lahir dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat mendorong seseorang menjalani mobilitas. 5. Faktor politik dan keadaan negara yang tidak sesuai dengan harapan, paham, atau hati nurani dapat mempengaruhi situasi keamanan dan kenyamanan seseorang bertahan di negeri. 6. Faktor kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. 7. Faktor kependudukan dan geografis mendukung masyarakat mencari kediaman dan penghidupan yang lebih baik di tempat lain serta adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografi dari satu tempat ke tempat lainnya. Saluran mobilitas sosial. 1. Lembaga pendidikan adalah saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan saluran mobilitas sosial ini sering dianggap sebagai sosial elevator. Maksudnya, bisa mengubah seseorang yang semula berkedudukan rendah menjadi lebih tinggi. 2. Organisasi politik. Partai politik menjadi saluran mobilitas sosial yang paling berpeluang besar meningkatkan status sosial seseorang. 3. Organisasi ekonomi. Individu bisa merubah status dan kedudukan sosialnya lewat organisasi ekonomi seperti komparasi dan perusahaan. Makin besar prestasi, kedudukan dan gajinya, kian tinggi pula kedudukan dan status sosialnya dalam masyarakat. 4. Organisasi keahlian atau profesi. Jenis saluran mobilitas sosial ini menandakan bahwa keahlian seseorang bisa mengubah status kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Bentuk mobilitas sosial. Vertikal ke atas atau social climbing, vertikal ke bawah atau social sinking, dan horizontal. Social climbing, mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, seperti seseorang yang mengalami kesuksesan. Social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang, seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK, pensiun, dan lain-lain. Horizontal, perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, seperti kepala sekolah A berpindah menjadi kepala sekolah B. Mari kita mencoba mencari tahu mobilitas sosial yang telah dilakukan oleh seorang tokoh berikut. Siapakah yang tahu beliau ini? Nah, beliau adalah penulis novel atau nama beliau Andrea Hirata. Biografi Andrea Hirata. Hirata lahir di Ganton, Belitung,
saat dia masih kecil, orang tuanya mengubah namanya 7 kali. Mereka akhirnya memberi nama Andrea, yang nama Hirata diberikan oleh ibunya. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari tambang timah milik pemerintah, yakni PN Timah atau yang sekarang PT Timah Tbk. Hirata memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, ia amat mengembari sains, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Andrea lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker, sedang mengejar mimpinya yang lain untuk tinggal di Kegompa, desa di Himalaya. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis Andrea di bidang ekonomi telekomunikasi mendapat penghargaan dari universitas tersebut dan ia lulus cum laude. Tesis itu telah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku itu telah beredar sebagai referensi ilmiah. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Novel ini terjual 5 juta eksemplar, dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih. Novel ini menghasilkan trilogi novel, yakni Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Maria Karpov. Mari kita sama-sama menganalisis bagaimana pergerakan sosial yang dilakukan oleh seorang novelis Andrea Hirata. Faktor pendorong. Faktor ekonomi, yaitu Andrea Hirata tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari tambang timah milik pemerintah. Yang kedua, faktor individu. Andrea Hirata, meskipun studi mayor yang diambil adalah ekonomi, tetapi ia amat menggemari sains, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Dan Andrea lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Dari saluran yang Andrea Hirata lakukan adalah lembaga pendidikan. Hirata memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis Andrea di bidang ekonomi telekomunikasi mendapat penghargaan dari universitas tersebut dan ia lulus cum laude. Yang kedua, saluran organisasi atau keahlian profesi. Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, tetapi ia amat menggemari sains, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Andrea lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Dan profesi Andrea sekarang adalah seorang penulis novel. Bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Andrea Hirata adalah mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, karena sejak tahun 2005 Hirata merilis novel Laskar Pelangi. Kemudian dalam waktu 6 bulan ia bisa menjual novel tersebut sampai 5 juta eksemplar dan edisi bajakan yang terjual 15 juta lebih.
Kemudian Andrea bisa menulis novel kembali dan menghasilkan trilogi novel yaitu Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Maria Magdalena. Nah, begitulah analisis mengenai seorang novelis yang bernama Andrea Hirata, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan. Fokus, ulet, dan optimis. Kenali bakatmu, raihlah citamu. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.